Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Allah, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari buku Mahasantri. Kali ini pembahasan menarik, yaitu kita bahas bagaimana saat menikah atau sudah bekerja kita masih bisa belajar agama. Di sini akan saya bagi jadi dua bagian, yaitu tetap menikah itu tidak menghalangi untuk belajar agama, terus tentang masalah kiat belajar bagi orang yang sibuk kerja. Nanti kita akan lihat bahasanya satu persatu, dimulai dari halaman 133. Tidak berhenti bekerja meskipun sudah menikah dan bekerja. Ya, silakan. Menikah merupakan salah satu sunnah para rasul yang sangat dianjurkan. Allah berfirman, Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, azwajan wa dzurriyyah. Terus lanjutan ayat tidak diterjemahkan di sini. Nah, di sini sebutkan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu itu memiliki istri dan punya keturunan. Ya, memiliki istri dan itu punya keturunan. Berarti dianjurkan kaum muslimin juga demikian adanya, yaitu menikah, memiliki istri dan memiliki keturunan. Nah, sekarang kita lihat menikah itu punya keutamaan. Beberapa keutamaan menikah kita jelaskan saat ini. Ya, silakan. Satu. Menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan. Iya, menikah akan mendatangkan ketenangan. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, surat Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, ya, Allah menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Al-Mawardi dalam An-Nukat Al-Uyun berkata mengenai ayat ini, ya, mengenai Ar-Rum ayat 21 dibaca. Mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping mereka, karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketentraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Ya, mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping, ya, pendamping mereka, karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketentraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Terus Allah beri kecukupan rezeki. Gaji yang sama yang dulu hanya menghidupi seorang bujang, jika menikah, gaji tersebut bisa menghidupi 3 orang. Allah berfirman, nah, jadi kalau saat bujang dia cuma sendirian, saat menikah dia dengan istrinya dan juga barangkali satu anaknya, dia bisa hidupi, karena Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Baik. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, ingat kalimatnya di sini, yakunu fuqara, jika mereka itu miskin, yughnihumullahu min fadli, Allah yang berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah.
Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Nah, terus nikah adalah suatu ketaatan. Nikah adalah suatu ketaatan dan tidak mungkin Allah membiarkan hambanya sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan semisal menikah. Ya, nikah adalah suatu ketaatan dan tidak mungkin Allah membiarkan hambanya sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan semisal menikah. Terus di antara tafsiran surat An-Nur ayat 32 di atas adalah, jika kalian itu miskin, maka Allah yang akan mencukupi rizki kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan memberi sifat qanaah atau selalu merasa cukup, dan boleh jadi pula Allah mengumpulkan dua rizki sekaligus. Jika miskin saja, Allah akan cukupi rizkinya. Bagaimana lagi jika yang bujang sudah berkecukupan dan kaya? Ya, dalam surat An-Nur ayat 32 tadi, jika kalian miskin, Allah yang beri kecukupan rezeki kepada kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan memberi sifat qanaah. Jadi ini diantara bentuk kecukupan, Allah beri sifat qanaah, nerimo. Jadi diberi rezeki apapun dia syukuri itu. Yang sedikit dia itu syukuri. Jika miskin saja Allah akan cukupi rezekinya. Bagaimana lagi jika yang bujang sudah berkecukupan dan kaya? Nah, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu berkata, dari kesimpulan ayat ini ya, An-Nur ayat 32, Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, iltamisul ghina fin nikah, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kaya atau hidup berkecukupan dengan menikah. Nah, carilah hidup berkecukupan, hidup cukup, hidup qanaah, hidup nerimo, bersyukur dengan yang sedikit, yaitu dengan menikah. Terus dari Abu Hurairah kita lihat hadis ini jadi dalil tentang perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Allah akan berikan pertolongan, juga pendukung juga dari ayat An-Nur ayat 32 tadi ya. Jika menikah maka Allah akan berikan pertolongan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Di antaranya wan nakihul ladzi yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Ya. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Terus ini hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasani An-Nasa'i membawakan hadis tersebut dalam bab pertolongan Allah bagi orang yang nikah yang ingin menjaga kesucian dirinya. Dia ingin menikah dan menjaga kesucian dirinya. Terus yang ketiga, orang yang menikah. Orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para rasul. Nah, menjalankan sunnah para rasul seperti tadi disebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 38 tadi ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ini menunjukkan bahwa para rasul itu menikah dan memiliki keturunan. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalina al-haya' wa ta'attur wa siwaku wan nikahu. 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Nah, 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul yaitu sifat malu, memakai wangian, bersiwak, dan menikah. Ya. Di sini 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Ada situ sifat malu. Karena sifat malu ini dapat mencegah kita dari maksiat. Ada di situ memakai wangian. Kita berpenampilan wangi, apalagi kalau laki-laki kalau keluar rumah maupun di rumah ya. Tapi kalau perempuan cukup untuk suaminya dalam rumah. Terus yang ketiga bersiwak. Ya, bersiwak, memakai kayu siwak, mulut dalam keadaan tidak bau. Dan menikah. Ya, dan menikah. Kemudian keutamaannya lagi yang keempat, menikah lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda,
Barang siapa yang memiliki ba'ah atau kemampuan, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Ya, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, kemampuan, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan itu lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita lihat ini keutamaannya ya. Tapi di sini berikan catatan, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang punya kemampuan, yaitu kemampuan finansial. Ya, dia punya kemampuan finansial untuk menikah, ya, maka hendaklah dia menikah, karena ini punya manfaat untuk dirinya. Ini lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Nah, kalau tidak mampu, artinya tidak punya kemampuan ba'ah, tidak punya kemampuan finansial, maka hendaklah dia itu perbanyak puasa sunnah, karena itu jadi pengekang baginya. Nah, keutamaan menikah yang lainnya lagi, menyempurnakan separuh agama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamna la nisfad din, falyattaqillah fi nisfil baqi." Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Ya. Jika seorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai dinukil dalam kitab Mirqatul Mafatih berkata, umumnya yang merusak agama seseorang ada dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah berarti seseorang membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat yang menggejolak dan lebih menundukkan pandangan. Ya. Umumnya yang merusak agama seorang ada dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Kemaluan dan perutnya, itu dua ya. Nah, ketika menikah berarti kemaluannya sudah terjaga. Berarti kurang satu, yaitu perut. Nah, ketika sudah menikah, dia cukup menyempurnakan masalah-masalah yang terkait dengan perutnya. Ya, masalah pekerjaan, masalah nafkah, masalah halal haram, itu terkait dengan perutnya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, jadi pembahasan tadi menunjukkan, kita bahas dulu menikah punya keutamaan, maka ada motivasi untuk menikah di sini. Karena menikah itu lebih merasakan ketenangan, kemudian menikah itu lebih beri kecukupan rizki. Nah, di sini ada yang nanya itu yughnihumullahu min fadli, jika diartikan mencukupkan apa bisa? Kalau di sini diartikan memampukan ya. Dilihat dari pengertian ulama yang lainnya, ya mencukupkan bisa diartikan seperti itu. Terus ada lagi tentang Nur ayat 32 itu yang dimaksud dua rizki sekaligus itu apa ya Ustaz? Ya. Nah, kalau pengertian anukat wal uyun mengumpulkan dua rizki sekaligus, artinya tadi cuma satu rizki, akhirnya rizki untuk dua orang dia bisa hidupi, yaitu suami dan istri berarti. Nah, terus Allah beri kecukupan rizki. Terus orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para rasul, seperti tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, dan ini disebutkan juga dalam hadis walaupun hadisnya lemah, ya, hadisnya dhaif di situ ya. Terus yang keempat itu menikah lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Kemudian yang kelima menyempurnakan separuh agama. Nah, kaitannya dengan hukum menikah kita bahas lagi. Apa hukum menikah? Ya, dibaca. Manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, yang butuh nikah. Ya, yang butuh nikah atau kita sebut ta'ik ilan nikah. Ta'ik ilan nikah. Terus ada yang punya? Ada yang punya kesiapan atau tidak. Jika butuh nikah dan punya kesiapan, maka dianjurkan untuk menikah. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama yang mumpuni lainnya, hukum nikah di sini sunnah. Termasuk pula menjadi pendapat Imam Nawawi. Nah, untuk orang yang butuh nikah, hukum nikah baginya itu sunnah. Hal ini sebagaimana firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa. Baca, nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi
Ya, An-Nisa ayat ketiga. Di sini dikaitkan dengan yang pilihan atau yang kita sukai, dan perintah wajib tidaklah dikatakan demikian. Sedangkan menurut Imam Ahmad, wajib menikah ketika khawatir terjatuh dalam zina. Ya, wajib menikah ketika khawatir terjatuh dalam zina. Ya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, wajib menikah ketika khawatir terjatuh dalam zina. Nah, terus sedangkan yang butuh nikah tetapi tidak mampu akan nafkah seperti mahar, maka ia tidak menikah dan hendaklah menahan syahwatnya dengan banyak berpuasa. Jika tidak bisa tertahan dengan cara seperti itu, maka hendaklah ia memilih untuk menikah. Moga saja Allah memberinya kecukupan dengan karunia-Nya. Ya. Sedangkan yang butuh nikah tapi tidak mampu, berarti ada yang butuh nikah mampu. Ada yang butuh nikah tapi tidak mampu akan nafkah. Maka ia tidak menikah dan hendaklah menahan syahwatnya dengan banyak berpuasa, tentu puasa sunnah. Jika tidak bisa bertahan dengan cara seperti itu, maka hendaklah ia memilih menikah. Moga saja Allah memberikan kecukupan pada rizkinya. Nah, ini yang pertama ya, yang butuh nikah. Ada dua keadaan, yang butuh nikah mampu dia, maka hendaklah dia menikah. Hukumnya sunnah. Terus yang kedua, yang butuh nikah tapi tidak mampu, maka hendaklah dia perbanyak puasa sunnah. Kalau tidak, dia tetap mau menikah juga, maka ya dia menikah dengan keadaannya seperti itu. Ya, semoga Allah cukupkan rezekinya. Nah, sekarang yang kedua, tidak ada kebutuhan untuk nikah atau ghairut ta'ik ilan nikah. Ada dua keadaan. Nah, sekarang tidak ada kebutuhan untuk nikah. Nah, pertama, tidak punya kesiapan, maka dimakruhkan untuk menikah, karena jika diwajibkan sama saja membebani yang ia tidak mampu tanpa ada kebutuhan. Nah, dia tidak butuh nikah dan tidak punya kesiapan, maka ketika itu dimakruhkan untuk menikah. Mau dipaksa-paksa juga nggak bisa, dia tidak punya kesiapan, nggak juga butuh. Yang kedua, ia mendapati kesiapan finansial untuk menikah, namun ia tidak butuh menikah, maka dimakruhkan pula untuk menikah. Nah, ia mendapati kesiapan finansial, tapi dia tidak butuh menikah, maka dimakruhkan pula untuk menikah. Nah, terus sekarang kita lihat banyak yang terputus belajar setelah menikah. Ternyata ada yang setelah menikah lupa belajar. Ya, yaitu belajar agama maksudnya di sini. Kita lihat banyak kita jumpai fenomena terputusnya seseorang dari jalan ilmu setelah menikah, sehingga dia tidak lagi memiliki waktu untuk mendatangi majelis-majelis ilmu syar'i setelah menikah. Majelis ilmu seolah-olah hanya diisi oleh mereka yang masih muda, yang belum berkeluarga atau belum menikah. Sebagian mungkin disibukkan untuk mencari rezeki siang dan malam demi menghidupi keluarganya. Sebagian yang lain mungkin sangat sibuk dengan istri dan anak-anak mereka, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari waktunya untuk mendatangi majelis ilmu. Nah, ini karena sibuk dengan pekerjaan, sudah sibuk dengan keluarga. Itu beda dengan keadaan dia ketika di waktu muda dulu ya, bisa lebih luang gitu. Ya memang keadaan. Maka kalau yang belum menikah terus ingin serius belajar, mendingan seriusi dulu gitu. Karena ketika sudah berkeluarga nanti keadaannya berbeda lagi. Tapi sayangnya kalau dalam keadaan sudah berkeluarga, belajar berhenti secara total, keliru lagi di sini. Padahal dia butuh untuk mengayomi, membina keluarga, terutama laki-laki nih ya, dia butuh belajar untuk mengayomi atau membina keluarga. Sayang sekali kalau dia tidak belajar lagi. Terus jika kelezatan menikah merupakan kelezatan jasad dan badan secara lahiriah yang paling nikmat, maka kelezatan mengenal Allah, mengenal ilmu syar'i, mengenal hukum dan syariatnya merupakan kelezatan hati dan ruh. Jika memungkinkan untuk meraih keduanya bersama-sama dengan cara yang halal, maka itu adalah suatu kesempurnaan. Namun jika tidak memungkinkan untuk meraih salah satunya kecuali dengan mengorbankan yang lainnya, maka orang yang berakal tentu akan memilih kelezatan ilmu, kenikmatan hati dan ruh, meskipun dengan mengorbankan kenikmatan jasad dan menikah. Karena kenikmatan jasad dan menikah itu juga memiliki oleh binatang dan makhluk yang lainnya. Ya, juga dimiliki oleh binatang dan makhluk yang lainnya. Nah, di sini terus begitulah ulama salaf memahami hal ini, dan itu pula lah yang mereka lakukan. Nah, di sini jika kelezatan menikah merupakan kelezatan jasad dan badan, terus dibandingkan dengan kelezatan ilmu, tentu orang akan memilih, kalau dia tahu mana yang lebih kekal, mana yang lebih nikmat, mana yang berpahala besar, dia akan memilih untuk mendahulukan ilmu agama. Karena kenikmatan jasad dan menikah itu juga dimiliki oleh binatang dan makhluk lainnya. Itu kasarannya seperti itu. Begitu pula ulama salaf memahami hal ini, dan itulah yang mereka lakukan. Coba kita lihat maksudnya di sini. Kadang mereka
meninggalkan urusan menikah demi belajar gitu, atau mereka menundanya itu demi belajar. Kita lihat beberapa kisah berikut ini. Sebagian dari para salaf terdahulu merasa sangat takut jika menikah akan menyibukkan hatinya sehingga berpaling dari menuntut ilmu. Banyak sekali di antara para ulama yang lebih mengedepankan ilmu daripada menikah. Di antaranya adalah dua ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahumallah. Ya, Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini di antara ulama yang menikah sampai meninggal dunia. Alasannya tadi kita sudah bagi ya tadi ya. Ada orang kan yang nggak butuh nikah. Walaupun dia punya kemampuan finansial, tapi ada yang lebih besar dibanding itu. Dia ingin menyibukkan diri dengan ilmu sehingga dalam masalah porsi untuk menikah dia nomor 2 kan. Dia ingin prioritaskan untuk belajar agama. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini pilihan dari Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Nawawi. Nanti akan kita lebih tegaskan lagi di bahasan selanjutnya. Terus Abu Ishaq Al-Habbal rahimahullah menceritakan bahwa pada suatu hari dia bersama dengan Abu Nasr As-Sajzi rahimahullah. Seseorang mengetuk pintu dan saya pun membukakannya. Seorang wanita masuk mengeluarkan tas yang berisi uang 1000 dinar dan menaruhnya di depan Syekh Abu Nasr. Wanita ini berkata, "Pergunakanlah uang ini sesuai dengan kehendakmu." Abu Nasr bertanya, "Apa maksudmu?" Wanita tersebut berkata, "Nikahilah aku, saya tidak ada keinginan untuk menikah, namun saya ingin melayanimu." Maksudnya wanita itu ingin melayani dan membantu beliau ketika menuntut ilmu agama. Nah, di sini contoh ada seorang wanita menawarkan diri kepada seorang ulama ya, supaya dia bisa juga merasakan nikmatnya belajar ilmu agama. Dia tawarkan dirinya, bahkan dia yang kasih uang tadi, ini pergunakan uang ini sesuai kehendakmu. Nah, dia minta untuk dinikahi. Terus Syekh Abu Nasr memerintahkan wanita untuk mengambil kembali uangnya dan keluar dari rumah beliau. Ketika wanita itu sudah pergi, Abu Nasr berkata, "Aku keluar dari Sijistan dengan niat untuk mencari ilmu. Kalau aku menikah, hilanglah nama itu dariku. Aku tidak akan mendahulukan sesuatu apapun di atas pahala menuntut ilmu." Nah, dia ternyata lebih memilih untuk menuntut ilmu daripada menikah karena takut tersibukkan dengan itu. Ini di antara alasan ulama yang lainnya lagi. Selain tadi ya dua ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Terus Umar bin Muhammad An-Niswi berkata kepada seseorang wanita yang ingin menikah dengannya, "Tinggalkan aku dan maafkan aku, karena aku telah disibukkan dengan ilmu dan mencarinya. Aku tidak butuh nyanyian dan musik para penyanyi." Maksudnya, beliau sangat takut kalau menikah akan mengganggu belajarnya. Nah, beliau sangat takut kalau menikah nanti mengganggu belajarnya. Terus sedangkan para ulama yang lain, mereka tetap menyibukkan diri untuk menuntut ilmu meskipun telah menikah. Hatinya tetap disibukkan dengan ilmu dan kitab. Mereka mendahulukan ilmu syar'i dari istri, anak, harta, dan teman mereka. Ya, mereka mendahulukan ilmu tetap daripada istri, anak, harta, dan teman mereka. Di sini ada para ulama yang tetap menikah dan juga sambil belajar ilmu agama. Artinya dia punya istri, dia punya anak, tapi dia tetap belajar ilmu agama. Berarti ada dua versi cerita yang kita dapati. Ada ulama yang mereka ingin sibuk dengan ilmu, tidak menikah, dan ada versi yang memilih menikah dan tetap menuntut ilmu agama. Coba kita lihat di sini beberapa kisah berikut. Ibnu Khalkan berkata, apabila Imam Al-Muhaddits Al-Kabir Muhammad bin Syihab Az-Zuhri duduk di dalam rumahnya, maka beliau akan dikelilingi oleh kitab-kitab. Beliau sangat disibukkan dengannya dan lalai dari segala sesuatu dari urusan-urusan dunia, yaitu dari istri, anak, dan hartanya. Maka pada suatu hari istrinya berkata, "Demi Allah, aku lebih cemburu pada kitab-kitab ini daripada dengan 3 orang istrinya yang lain." Nah, dia lebih cemburu pada kitab-kitab ini daripada 3 orang istrinya yang lain. Nah, ini yang kita sudah bahas kemarin gitu. Ada ulama yang sampai istrinya itu cemburu bukan pada madunya, tapi cemburu pada kitab-kitabnya. Terus Abdullah bin Qasim Al-Atqi menikah dengan anak pamannya. Kemudian berarti menikah dengan anak pamannya itu sepupu ya. Terus kemudian istrinya hamil, namun beliau ingin pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik bin Anas. Beliau ingin belajar langsung dengan Imam Malik dalam jangka waktu lama untuk menuntut ilmu darinya.
Maka beliau menyampaikan kepada istrinya tentang keinginannya itu. Beliau memberikan pilihan kepada istrinya, apakah tetap bertahan sebagai istrinya dan menunggu beliau kembali setelah beberapa tahun yang beliau sendiri belum bisa memastikan, atau istrinya memilih untuk dicerai agar bisa menikah dengan siapapun yang dikehendaki. Istrinya memilih untuk menunggu dan tidak dicerai. Beliau meninggalkan istrinya ke Madinah dalam keadaan hamil dengan meninggalkan harta secukupnya. Jadi ditinggal ke Madinah ya tadi, masih dalam keadaan hamil demi belajar. Terus beliau tinggal bersama Imam Malik selama 17 tahun secara terus-menerus, tidak pulang, dan beliau tidak mengetahui kabar istri dan anaknya. Nah, dia belajar dengan Imam Malik 17 tahun tanpa mengetahui kabar istri dan anaknya. 17 tahun sejak anaknya itu hamil, istrinya itu hamil ya untuk anaknya tadi. Terus beliau berkata, saya tinggal bersama Imam Malik selama 17 tahun. Saya tidak pernah menjual atau membeli sesuatu. Pada suatu hari, ada rombongan haji datang dari Mesir, daerah asal beliau. Tiba-tiba ada seorang pemuda bersorban masuk ke masjid, menemui kami, kemudian mengucapkan salam kepada Imam Malik dan berkata, apakah ada di antara anda yang bernama Ibnu Qasim? Maka orang-orang berisyarat kepadaku. Maka dia menemuiku dan menciumku di antara kedua mataku. Aku mendapatkan aroma harum seorang anak. Ternyata benar, dia adalah anakku yang dulu aku tinggalkan dalam kandungan ibunya. Ia telah dewasa dan menjadi seorang pemuda. Nah, 17 tahun baru ketemu anaknya. Anaknya pun itu ketika dari Mesir, daerah asal beliau, datang ke Masjid Nabawi. Karena Imam Malik ini imam yang tidak pernah keluar dari kota Madinah. Ya, jadi Imam Malik itu cuma di Madinah saja. Karena ulama-ulama besar ya di Madinah. Imam Malik dari kecilnya itu belajarnya itu di Madinah. Dia tidak pernah keluar dari Madinah. Nah, ketika rombongan tadi datang, terus cari mana Ibnu Qasim. Ibnu Qasim tadi, Abdullah bin Qasim al-Atqi. Mana Ibnu Qasim? Nah, ternyata dia cium anak tadi yang tanya, kemudian dia rasakan, ya, ini pemuda ya saat itu ya, dia rasakan bau anak gitu. Ini kayaknya putra saya, ternyata betul. Ini putranya. Dia langsung menghadap Ibnu Qasim menceritakan, saya ini putramu yang ditinggalkan dulu saat ibunya itu hamil. Nah, 17 tahun baru ketemu. Ya, ini nggak main-main ya. Terus harus kami tegaskan bahwa bukanlah maksud kami dalam menyebutkan beberapa contoh para ulama yang membujang karena mengutamakan kelezatan ilmu dan tolabul ilmi dari kelezatan menikah, berarti kami mendorong agar kita meninggalkan menikah demi tolabul ilmi. Akan tetapi maksud kami adalah menceritakan kepada para pembaca bagaimana para ulama salaf lebih mengedepankan menuntut ilmu syar'i di atas seluruh kelezatan dunia dan kenikmatan di dalamnya. Bahkan kelezatan menikah yang merupakan puncak kelezatan badan secara lahiriah, dan sungguh ketika mereka tidak menikah, mereka telah dibantu oleh Allah dengan sedikitnya fitnah dan syahwat yang menggiurkan di masa mereka. Nah, jadi dengan menikah itu, kenapa mereka memilih menikah sambil belajar tadi? Demi sedikitnya fitnah dan syahwat yang menggiurkan di masa mereka. Jadi semakin tidak terpengaruh dengan fitnah dan syahwat tadi. Terus dan Allah juga mengaruniakan kepada mereka ketakwaan dan rasa takut yang menjaga dan melindungi mereka dari terjerumus ke dalam perkara yang keji dan kemaksiatan. Akan tetapi di zaman sekarang ini keadaan telah berganti. Fitnah syahwat terdapat di mana-mana. Selain itu, ketakwaan dan rasa takut kita tentu sangat jauh dibandingkan mereka. Oleh karena itu, hendaklah seseorang menggabungkan keduanya, menikah dan belajar, jika hal itu memungkinkan baginya. Akan tetapi, janganlah menikah itu menjadi sebab dan alasan bagi kita untuk berhenti dari menuntut ilmu syar'i. Yang jelas cerita-cerita tadi menunjukkan menuntut ilmu syar'i tetap ada, baik yang menikah ataupun yang tidak menikah. Prioritasnya tetap menuntut ilmu syar'i. Yang keliru adalah ketika menikah tidak belajar lagi. Ya, yang keliru itu ketika sudah menikah lantas tidak belajar lagi. Nah, nanti kita lihat kiat belajar ketika sudah bekerja dan menikah, insyaallah pertemuan besok pagi, sambil nanti kita bahas peringatan bahaya hidup membujang ya. Dan kenapa pilihan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah memilih tidak menikah dibandingkan menuntut ilmu syar'i, alasannya besok. Terus kiat-kiatnya akan saya ajarkan. Sudah bekerja, sibuk kerja, sibuk kantoran, ya, sudah menikah, bagaimana bagi waktu untuk menimba ilmu agama. Insyaallah besok pagi di hari Rabu. Baik, demikian kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang bertanya, mungkin yang di chat Zoom monggo.
Silakan. Ya. Via chat Ustaz? Iya, via chat aja. Karena belum ada yang resen ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika guru tempat belajar ngaji kita yang tidak suka dengan salaf melarang murid-muridnya, yakni ibu-ibu, mendengar ceramah ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf. Jika ustadz yang bersangkutan men-share video di medsos, beliau langsung mengomentari, dalam artian ustadz dari ibu-ibu ini, nggak usah dengar ustadz tersebut, tapi coba dengar ustadz yang ini. Syukran Ustadz. Baik, itu mungkin pengarahan saja untuk memilih ustadz yang dia senangi ya. Kalau memang menurut yang bertanya, saya nggak pas kalau saya belajar dengan guru ini, ya itu pilihan gitu. Seharusnya tidak dipaksakan. Karena setiap orang punya keinginan untuk belajar pada guru yang dia senangi gitu. Ya, secara fitrah kan seperti itu. Kadang kita dasarnya senang, ya ada orang awam senangnya dengan itu, ya sudah kita biarin dulu gitu. Kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa maksa dia ngaji dengan guru-guru kita juga. Sama dengan kita juga, kita kalau nggak serak dengan yang ini ya terserah kita. Itu pilihan kita, seharusnya tidak dipaksa. Semua menghargai ini, dan apalagi kalau hidup di negara seperti ini, harusnya kita bebasin dulu gitu ya. Nah, nanti masalah kita yang misalnya ya lihat ada yang belajar dengan guru yang kurang tepat, nah nanti kita ajak pelan-pelan saja. Dan bagi kita kalau diajak pada guru yang tidak tepat, ya kita berusaha untuk menolak semampu kita dengan cara yang halus. Ya, kita sampaikan saja, oh maaf saya ada keperluan ini, keperluan itu, atau saya belajar dengan guru ini. Harusnya orang itu hormati dan hargai kita juga gitu, sebagaimana kita juga mau berusaha untuk menghargai mereka. Nah, jadi mungkin sikapnya seperti itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada dari chat lagi silakan. Maaf bertanya di luar tema Ustaz. Ya, silakan. Jika di hari Jumat waktu sudah masuk zuhur tapi azan Jumat belum berkumandang, apakah akhwat boleh melaksanakan salat zuhur duluan? Boleh. Jadi waktu untuk akhwat ya, yang ibu-ibu muslimah di rumah tidak terkait, sekali lagi tidak terkait dengan azan Jumat di masjid. Kadang azan Jumat di masjid itu telat karena ditetapkan waktu gitu ya. Tapi kalau mau mulai misalnya azan zuhurnya setengah 12, azan Jumatnya jam 12. Tetap ibu-ibu yang di rumah boleh mengerjakan sholat zuhur jam setengah 12 karena waktu zuhur sudah masuk. Untuk pilihan di masjid itu berbeda lagi, itu untuk laki-laki yang di masjid. Wallahu a'lam. Mungkin yang resen silakan. Silakan Bapak Windarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Windarto dari Palembang, Ustaz. Ya, silakan. Mohon berkenan bertanya. Langsung pertanyaan sesuai dengan hadis Nabi, yaitu nikahilah seseorang karena lidiniha, li jamaliha, li maliha, dan li sabiha. Nah, maksud li maliha di sini maksudnya apa, karena jumlahnya atau maksudnya apa li maliha? Iya, karena tertarik pada hartanya. Oh ya, itu dalam arti kuantitasnya atau apanya ya kira-kira ya? Ya, boleh jadi itu memang keturunan orang kaya, bisa jadi juga hartanya banyak. Iya, iya. Terus ini lagi, misalkan seorang ikhwan itu mampu. Ya, mampu. Maaf, suaranya terputus. Mungkin sinyalnya. Pak Windarta mungkin suaranya terputus, mohon maaf. Maaf, suaranya terputus. Mungkin beralih dulu ke Ummu Zahra, mungkin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema Ustaz. Saya waktu itu pernah kali waktu pas udah atahiyat akhir, saya masih bacanya Al-Fatihah Ustaz. Begitu sudah berapa ayat Al-Fatihah gitu, saya baru ingat, oh ini udah atahiyat, padahal saya udah duduk atahiyat akhir. Langsung saya baca
atahiyat akhir lalu saya sujud sahwi, itu sah nggak ya sholat saya Ustaz? Itu nanti sujud sahwi. Sudah. Sujud sahwi bisa sebelum salam atau sudah salam gak apa-apa. Tetap sah sholatnya Ustaz? Sah, karena lupa. Iya, tahu-tahu baca Al-Fatihah. Kok baca Al-Fatihah saya padahal sujud atahiyat akhir, itu memang sudah atahiyat akhir. Gak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, Saya sujud apa-apa. sahwi waktu itu. Baik, kalau gitu cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar saya cek dulu di YouTube ini. Separudin dalam menikah itu termasuk untuk wanita juga. Iya, sama. Karena hadisnya itu umum ya. Riba ad-duyun itu apa? Riba ad-duyun itu riba terkait dengan utang piutang. Namanya saja duyun itu utang piutang. Ini berlaku kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan maka itu adalah riba gitu. Baik, ada lagi lewat chat, monggo. Nah, Ustaz. Apakah hukum menikah itu anjuran dan dapat menjadi wajib jika sudah ada kemampuan sedang tidak mampu menahan syahwat? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya seseorang menikah karena secara finansial sudah siap, namun kondisi kesehatan tidak lama dan telah divonis memiliki penyakit kronis? Bukankah tidak kasihan dengan pasangan atau keturunannya yang sudah tahu akan ditinggalkannya karena penyakit yang diderita? Baik, kalau yang pertama tadi hukum menikah, kalau menurut jumhur ulama sunnah. Tetapi 4 mazhab sepakat kalau khawatir terjerumus dalam zina maka hukum menikah jadi wajib. Saya ulang ya, hukum menikah itu sunnah. Tetapi kalau khawatir terjerumus dalam zina, semua mazhab yang 4 itu sepakat hukumnya jadi wajib. Ya, terus kalau yang ini keadaannya dia punya penyakit kronis, kalau menikah maka rawan untuk keluarganya. Maka dia bisa jadi kalau sudah tahu keadaan itu sebelum menikah, dia jadi keadaan yang kedua. Dia jadi keadaan tadi butuh, dia tidak butuh. Ya. Kalau kita katakan dia butuh, tapi dia tidak mampu, ya berarti dia banyak puasa sunnah di situ. Dia butuh tidak mampu kan, berarti banyak puasa sunnah. Tapi kalau dia itu memang tidak butuh karena keadaan dan mampu, berarti makruh untuk menikah. Ada 2 kemungkinan hukum seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi satu? Masih ada 3 Ustaz? Iya, silakan. Bagaimana hukum seorang muslimah jogging atau lari pagi keliling kompleks? Karena ada hadis sebaik-baik perempuan adalah yang ada di rumahnya. Ya, selama itu kebutuhan dia dan menutup aurat, boleh menutup aurat. Tentu pakai yang syar'i ya, sesuai dengan kaidah-kaidah aturan syar'i dalam memakai pakaian wanita. Ya, berikutnya lagi. Bagaimana pendapat Ustadz jika seorang wanita single parent dengan 2 anak laki-laki, yang satunya sudah beranjak dewasa dan satunya lagi masih usia SD, tidak menginginkan untuk menikah lagi karena selain fokus belajar agama dan mengenal sunnah dan juga sedang sakit dikarenakan itulah beliau diceraikan oleh mantan suami karena ingin bebas berhubungan dengan wanita di luar sana. Anak pun merasa mana ada seorang laki-laki yang mau dengan seorang wanita yang sakit. Ya, berarti lihat keadaan tadi ya. Berarti taruhlah dia tidak butuh nikah walaupun punya kemampuan finansial, berarti hukumnya makruh seperti dijelaskan tadi. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Maaf Ustadz, ini masih ada beberapa yang baru masuk. Iya, yang ada dulu baca, terus nanti ada Pak Yudi itu monggo. Satu chat dulu ya. Jika niat anak menikah salah satunya karena ingin berhenti kerja, jadi alasan anak kepada atasan berhenti kerja adalah untuk menikah. Apakah ini diperbolehkan? Boleh saja, itu pilihan ya. Itu pilihan. Monggo Pak Yudi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yudi dari NTB. Ya silakan. Ya, yang saya mau tanyakan tentang sholat ya Ustaz. Jadi gini Pak Ustaz, bagaimana kalau misalkan nih seorang imam nih, membaca ayat yang panjang kan di tengah-tengah Al-Quran, terus biasanya kan kalau ada kelupaan itu kan makmumnya di belakang yang
Betul kan? Membenarkan gitu. Iya. Terus kalau kelupaan imam terus mungkin sampai 5 menit ataupun lebih, terus makmum juga tak hafal itu, apakah bagaimana? Apakah kita langsung lanjut rukuk kah atau bagaimana itu? Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau keadaan seperti ini Ya, nanti barakallah. Allah barik fiik. Kalau keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keadaan seperti ini nanti dilihat ya. Ada pilihan, berarti bisa jadi dia berhenti terus langsung rukuk, yang penting ayatnya selesai. Yang penting ayatnya selesai. Kalau tidak dan dia ingin tetap lanjut nggak masalah juga gitu, tapi ganti surat yang lain gitu. Kekurangannya di sini adalah jamaah yang tidak bisa melanjutkan ayat tersebut. Ya kalau memang dia tidak bisa lanjut lagi, ya sudah dia rukuk langsung, nggak masalah. Salatnya tidak batal. Wallahu a'lam. Baik, mungkin yang dari chat masih ada satu, silakan. Nah, Ustaz. Ustaz, jika seseorang hanya memiliki satu waktu belajar, yaitu di awal pagi dan malam hari, sehingga harus begadang dalam hal ini terkadang membuat kelelahan, sehingga pekerjaan rumah ada yang terbengkalai. Mohon nasihat dan solusinya, Ustaz. Ini tinggal skala prioritas dan manage waktu. Nah, besok kita akan bahas itu ya. Bagaimana cara manage waktu yang baik untuk belajar gitu. Oh, di buku ini mungkin saya kurang dalam memperdalam untuk manajemen waktunya, tapi ada di beberapa bagian saja, tapi tidak terlalu lengkap. Coba nanti saya besok jelaskan tentang manajemen waktunya bagi yang bekerja, bagi yang sudah menikah, bagi yang jadi ibu rumah tangga, bagi yang di rumah. Itu ada cara manage waktunya gitu. Yang jelas gini, kita sadar diri kalau kita manage waktu, sadar diri. Saya ini waktunya banyak enggak? Saya punya kesibukan apa saja gitu. Kalau tidak punya waktu banyak, ya jangan belajar banyak-banyak gitu. Belajar yang seperlunya, tapi itu berkualitas. Nah, itu nanti kita akan bahas besok insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan dan paparkan itu. Ya, saya cukupkan dulu. Insya Allah besok pagi kita lanjut lagi. Semoga Allah beri taufik untuk semuanya. Dan Allah jaga kita semuanya dalam kebaikan. Dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.